Salam marketing Kristus. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, kali ini saya akan memberikan topik yang berjudul adalah sikap pengusaha di dalam kehidupan rohani. Sekali lagi, sikap pengusaha di dalam kehidupan rohani. Kita akan sama-sama lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 15. Ini cerita bagaimana seorang pengusaha. Saya tahu bahwa terkadang sebagai pengusaha sibuk dengan bisnisnya, bahkan sibuk dengan waktunya, sibuk dengan yang berhubungan dengan usahanya. Kami sangat mengerti. Bahkan terkadang ada yang memprioritaskan utama di dalam kehidupannya adalah bisnisnya. Ini sangat berbahaya sekali dan ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana tokoh yang seorang pengusaha, dia mengutamakan Tuhan. Di dalam Kisah 16 ayat 13 sampai 15 tadi dikatakan bahwa ada seorang pengusaha wanita yang namanya Lydia. Dia seorang pengusaha penjual kain ungu yang sangat terkenal di kota Tiatira pada saat itu. Dan kita lihat sama-sama apa yang terjadi tentang karakter daripada dia. Yuk, yang pertama, sikap Lydia seorang pengusaha ini, dia adalah meluangkan waktu untuk beribadah. Yang pertama, meluangkan waktu untuk beribadah. Kisah 16 ayat 13 dikatakan bahwa kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ini kalimat kami berbicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang keluar menyusuri pantai itu dan dia melihat ada tempat ibadah. Dan di tempat ibadah itu banyak sekerumunan wanita-wanita yang sedang berkumpul di situ untuk beribadah. Dan salah satunya adalah namanya pengusahanya namanya Lydia. Jadi di tengah kesibukannya Lydia bisnis, tapi dia tetap mengutamakan ibadah. Pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, saya berharap agar kita tetap meluangkan waktu untuk beribadah. Sesibuk apapun juga, kita tetap meluangkan waktu untuk beribadah. Yang kedua, ada dia mau bukan hanya cuma beribadah saja, tapi dia mau mendengarkan firman Tuhan. Kisah 16 ayat 14, demikian bunyinya. Seorang dari perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia mendengarkan firman Tuhan. Banyak pengusaha dia datang beribadah di gereja, tapi HP tetap masih menyala. Dan manakala ibadah berjalan, dia tetap masih melihat HP-nya. Karena yang dilihat adalah bukan Alkitab yang di dalam WA-nya atau dalam HP-nya, tapi justru adalah bisnisnya. Ini tindakan yang tidak baik. Mari, sebagai pengusaha, saya tahu pemirsa semua pengusaha-pengusaha yang hebat. Dan Anda adalah para marketing yang hebat. Firman Tuhan mengajarkan buat kita, kalau kita sudah datang beribadah, maka kita harus mendengarkan firman Tuhan. Abaikan semua urusan bisnis saudara. Abaikan semua urusan di luar gereja. Tapi kita sama-sama berfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh pengusaha yang bernama Lydia. Saya berharap kita bisa mengikuti sikap ini, sikap yang sangat baik sekali. Yang ketiga adalah dia mau mengikuti ibadah dengan serius. Kisah 16 ayat 14, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perhatikan baik-baik. Karena pada saat dia ibadah, dia bukan hanya mendengarkan firman Tuhan saja, tapi dia membuka hati mengikuti ibadah dengan serius. Dan wajarlah
kalau akhirnya Lydia ini dibukakan hatinya dan dia bahkan mau melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari seorang wanita pengusaha. Hal yang pertama tadi adalah dia tetap mau datang beribadah, meluangkan waktu untuk beribadah. Dan yang kedua, dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia mau mengikuti ibadah dengan serius. Dan yang keempat adalah dia memperhatikan keselamatan jiwa untuk seluruh keluarganya. Perhatikan baik-baik. Kisah 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa manakala dia datang beribadah dengan serius, dia membuka hati, maka dia percaya kepada Tuhan, maka dia ajak seluruh anggota keluarganya untuk dibaptis. Pengusaha dan para marketing yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara semua ingat tentang keselamatan rumah tangga saudara? Tentang keselamatan seluruh famili saudara, tentang orang tua Anda, tentang anak Anda. Mari, ini waktunya saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai marketing untuk memperhatikan keselamatan rumah tangga dan juga keselamatan keluarga saudara semua. Sehingga berlakulah seperti Lydia, dia memperhatikan keselamatan jiwa buat keluarganya. Keselamatan jiwa buat keluarganya itu pun juga merupakan hal yang penting di dalam kehidupannya. Dan yang kelima adalah dia bersedia dipakai dirinya sebagai hamba Tuhan. Bukan berarti harus sebagai pendeta, bukan berarti harus sebagai penginjil, tetapi dia membuka hati, membuka dirinya, membuka keluarganya, membuka rumah tangganya, membuka hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Kisah 16 ayat 15. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, ini kalimatnya Lydia berkata kepada Paulus, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Perhatikan baik-baik. Dia katakan kepada Rasul Paulus, jika kamu bersungguh-sungguh percaya bahwa aku telah mengenal Tuhan, mari menumpang di rumahku. Kalimat menumpang di rumahku berbicara bahwa dia membuka waktunya, membuka rumah tangganya, membuka rumahnya untuk pekerjaan Tuhan. Oh, luar biasa sekali. Lydia seorang pengusaha yang luar biasa, namun dia pun juga membuka diri untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan banyak sekali. Kalau saudara pengusaha, saudara punya uang secara materi berlebih, saudara bisa berikan untuk gereja. Saudara bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau saudara punya waktu, para marketing juga kita pengusaha punya waktu, mari sama-sama kita bekerja buat Tuhan untuk melakukan aktivitas kita dalam pelayanan. Tidak harus tampil di mimbar, tidak harus tampil seperti itu, tetapi membuka diri untuk pelayanan. Dan singkat cerita, pada hari ini hal yang harus kita lakukan, sikap para pengusaha, yang pertama adalah kita harus meluangkan waktu untuk beribadah. Yang kedua, kita harus mau mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita mau mengikuti ibadah dengan serius. Yang keempat, memperhatikan keselamatan jiwa buat keluarganya. Dan yang kelima adalah bersedia membuka diri, dipakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Kiranya ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan kita sebagai pengusaha, kita sebagai para marketing, kita tetap mau mengikuti langkah seperti Lydia ini untuk dipakai oleh Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam marketing Kristus.